biru, kelas kuning, dan adik-adik kelas merah. Alhamdulillah, hari ini Bu Sabita senang sekali bisa bertemu dengan teman-teman kembali dalam cerita Jumat siang. Nah, teman-teman pasti tadi pagi udah mandi, sudah sarapan, sudah bersihin kamarnya, membantu Umi dan Adinya, ayah dan bundanya, mami papi, sudah belum? Nah, kalau belum, nanti bantu ya merapikan. Nah, teman-teman, karena teman-teman sudah siap semuanya, hari ini Bu Sabita mau kasih satu cerita yang sangat menarik. Mau dengar? Mau? Kalau mau dengar, teman-teman duduk dulu yang rapi, ya. Cari tempat yang nyaman, dengarkan cerita Bu Sabita. Dengerin ya, ini bukunya. Tadadadeng. Ups, nggak ada judulnya. Oh iya, tinggal dibalik. Nah, lihat nih teman-teman. Gajah Abraha. Judulnya apa? Gajah Abraha. Ya, ini buku bercerita tentang seekor gajah yang badannya sangat besar, tenaganya sangat kuat, dan dia sangat lincah. Ya, teman-teman bisa lihat ya, Gajah Abraha. Mau dengarkan? Ya, tadi gajahnya sangat apa tadi Bu Sabita bilang? Sangat besar, ya, lehernya kukunya lebar sekali, kaki-kakinya kuat, dan sangat lincah serta sangat kuat. Nah, kita lihat ya, bagaimana ceritanya. Oh, rupanya gajah ini dulunya tinggal di hutan belantara bersama teman-teman yang lainnya. Nah, tadi di hutan itu aku tinggal bersama ayah dan ibuku serta kakak dan adik-adik lainnya. Di hutan aku diajarkan oleh ayahku bagaimana menggunakan belalai, ya, untuk mengambil makanan daun-daun yang ada di atas pohon. Ya, dia cara mengambilnya bagaimana cara dari pakai belalainya. Juga dengan gading gajahnya yang tajam itu, bagaimana merobohkan sebuah pohon yang besar, aku bisa merobohkannya, kata si gajah tadi. Ya, itu diajarkan oleh ayah dan ibunya. Ya, bersama teman-temanku, bersama dengan saudara-saudaraku, aku setiap hari berlatih berlari. Ya, berlatih berlari sehingga badanku menjadi kuat dan besar. Nah, suatu ketika keadaannya mulai berubah. Suatu hari ketika aku keluar dari rumahku, ketika aku sedang berjalan, tiba-tiba aku terperosok masuk ke dalam lubang yang sangat besar. Oh, aku kaget sekali. Ternyata ada orang-orang yang jahat, ada orang-orang yang nakal ingin menangkap aku. Lihatlah teman-teman keadaan diriku. Aku terperangkap oleh tali-tali. Aku tidak bisa bergerak. Aku tidak bisa berdiri. Aku tidak bisa berlari menyelamatkan diri. Dan orang-orang yang jahat-jahat itu mengikat aku dengan sangat kencang sehingga aku tidak bisa bergerak sama sekali. Lalu aku dibawa ke tempat pemukiman mereka. Ternyata tempat mereka itu dipimpin oleh seorang raja. Namanya Raja Abraha. Siapa namanya? Raja apa? Ya, Raja Abraha. Oh, Raja Abraha itu sangat galak. Sukanya marah-marah, sukanya mukul-mukul. Ya, aku pun disuruh untuk menghancurkan bangunan, rumah, meruntuhkan pohon. Ya, teman-teman. Badanku dikasih makanan, aku dikasih makanan yang sangat enak-enak, buah-buahan, rumput-rumput, daun-daun, dikasih minuman. Pokoknya aku dipelihara sehingga aku tumbuh besar dan besar menjadi gajah yang paling besar di antara gajah-gajah yang ada. Lalu Raja Abraha memilih aku sebagai tunggangannya untuk dia naik di atasnya. Nah, suatu hari kami gajah-gajah itu dikumpulkan menjadi pasukan yang sangat panjang. Aku paling depan
karena aku gajah yang paling besar. Gajah yang lain-lainnya berbaris panjang sampai ke ujung kota sana. Aku lihat ke belakang teman-teman, gajah-gajah semua sudah rapi memakai tameng, ya, memakai alat-alat untuk berperang. Kami tidak tahu kami mau dibawa kemana. Dan sang Raja Abraham naik ke atas punggungku. Kami berjalan dengan sangat cepat. Dan ternyata sampailah kami di sebuah kota yang namanya Kota Mekah. Kota apa teman-teman? Kota Mekah. Benar sekali, Kota Mekah. Nah teman-teman, di Kota Mekah itu ternyata ada sebuah bangunan kotak, batu-batu, ya, yang disusun ke atas seperti bangunan kotak. Namanya, teman-teman tahu namanya apa? Ya, namanya Ka'bah. Apa namanya? Ka'bah, benar sekali. Nah, di Ka'bah ini semua orang dari seluruh dunia datang ke Mekah ini untuk berziarah, bersilaturahim, melihat Ka'bah. Nah, Raja Abraham tidak suka kalau orang-orang datang melihat Ka'bah. Raja Abraham maunya orang-orang datang melihat istananya dia. Ngapain sih orang-orang datang melihat Ka'bah kotak hitam doang? Kenapa mereka tidak datang kepada istanaku saja? Maka Raja Abraham ingin menghancurkan, merobohkan, meruntuhkan, merusak Ka'bah. Ya. Lalu Raja Abraham bertemu dengan pemimpin kota Mekah. Siapa dia? Ya, dia adalah seorang kakek-kakek yang gagah, badannya tegak, sehat. Namanya Abdul Muthalib. Siapa teman-teman? Abdul Muthalib. Dialah kakek dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, Abdul Muthalib dia hanya meminta kepada Raja Abraham 700 ekor onta yang diambil oleh pasukan Abraham. Kata Abraham, "Hai Abdul Muthalib, kenapa kamu hanya meminta 700 ekor onta? Kenapa kamu tidak meminta supaya aku tidak menghancurkan Ka'bah itu? Hah? Kenapa kamu hanya minta ontanya saja?" Kata Abdul Muthalib, "Hai Raja Abraham, ketahuilah, sesungguhnya onta-onta itu milik kami. Tapi Ka'bah adalah milik Allah. Allah pencipta langit dan bumi. Allah yang akan melindungi Ka'bah dari semua orang yang ingin menghancurkannya. Hati-hati kamu, hai Abraham." Apa jawaban Abraham teman-teman? Bohong kamu. Aku tidak percaya. Lihat pasukan gajahku. Sampai ujung kota, semua gajah-gajah besar, gajah-gajah kuat, gajah-gajah hebat yang mereka akan, ya, lihat, kata Abraham sekali lagi, gajah-gajah di sana, badannya kuat, besar, akan merobohkan dengan gampang sekali Ka'bahmu itu. Kata Abdul Muthalib, terserah engkau, aku akan mengajak seluruh penduduk bersembunyi di bukit dan silahkan kamu menghancurkan Ka'bah. Tapi ingat, Allah akan melindungi Ka'bah. Maka Abdul Muthalib dan seluruh warganya, saudara-saudaranya, tetangganya semua pindah menuju bukit. Karena saking besarnya pasukan gajah, mereka takut kalau mereka ada di kota Mekah, mereka akan diinjak-injak oleh gajah-gajah yang besar itu. Nah, ketika pasukan gajah itu semakin dekat menuju Ka'bah, tiba-tiba, nah kata gajahnya tadi, ya, ketika aku semakin dekat dengan Ka'bah, tiba-tiba badanku menjadi lemas. Aku tidak mau bergerak, aku tidak mau menghancurkan Ka'bah, karena aku tahu Ka'bah itu punya Allah. Aku langsung duduk, langsung diam, tidak mau berjalan. Raja Abraham sangat marah. Aku dipukul, aku disabet dengan tali, aku dipukul dengan tombak. Badanku sakit, badanku berdarah-darah. Maka aku pun berdiri dengan pelan-pelan dan aku berjalan dengan pelan-pelan menuju Ka'bah. Begitu juga dengan teman-temanku yang lainnya, mereka tidak mau berjalan menuju Ka'bah. Lalu teman-teman, apa yang
Tiba-tiba kami lihat dari arah atas sana, ada awan yang bergerak dengan sangat cepat menuju kami. Awan hitam yang bergerak sangat cepat menuju kami. Apa itu? Kami pasukan gajah kaget. Kami semuanya berontak berbalik badan untuk menghindari awan hitam itu. Ternyata itu bukan awan hitam. Ternyata itu adalah segerombolan, banyak sekali, kami tidak bisa menghitungnya, burung-burung kecil yang mereka membawa batu-batu yang sangat panas. Maka kami pun berlarian menghindari dari serangan burung-burung tersebut. Raja Abraha yang ada di badanku pun, karena aku memutar balik, raja jatuh ke bawah. Dan apa yang terjadi teman-teman? Kami gajah-gajah berlari menghindari dari burung-burung tersebut yang melepaskan batu-batu panas itu kepada tubuh-tubuhnya. Raja Abraha, pasukannya, tentaranya, semuanya pada mati dengan tangannya putus, hidungnya ada yang putus karena terkena batu-batu panas tersebut. Alhamdulillah, aku dan banyak teman-temanku karena berlari menghindari dari burung-burung tersebut, kami selamat. Tapi pasukan Raja Abraha, seluruh pasukannya mati. Dan apa yang terjadi teman-teman? Kami melihat Ka'bah tetap berdiri dengan kokoh. Ka'bah tetap berdiri dengan kuatnya. Tidak ada pasukan yang bisa menghancurkan Ka'bah. Karena benar kata kakek Abdul Muthalib tadi, Ka'bah dijaga oleh Allah. Nah teman-teman, ingat ya, kalau teman-teman ingin dijaga oleh Allah, maka teman-teman harus berbuat baik. Bagaimana teman-teman kalau mau ditolong Allah, mau disayang Allah? Ya, berbuat baik. Seperti apa sih Bu Sabita? Bantu ayah ibunya, temenin adiknya, bermain bersama-sama dengan kakak, tidak berantem, berbagi mainan, gantian mainannya. Setelah main, rapikan mainannya. Dengar azan, teman-teman segera berwudu, pakai baju yang bagus, ke masjid sholat untuk yang laki-laki. Untuk yang perempuan, ajak bundanya, ajak maminya, ajak ibunya sholat berjamaah di rumah. Kemudian jangan lupa untuk berinfak, memberikan uang atau pakaian, makanan kepada orang-orang yang tidak mampu. Masih banyak lagi perbuatan-perbuatan yang bisa mendatangkan kasih sayang Allah kepada kita. Nanti teman-teman sebutkan ya, apa saja perbuatan yang bisa mendatangkan pertolongan Allah kepada kita. Nah, Bu Sabita ada pertanyaan. Pasti teman-teman yang tadi mendengarkan cerita Bu Sabita akan bisa menjawabnya. Satu, pertanyaannya adalah, binatang apa sih yang tadi ada di hutan, badannya besar sekali? Jawab ya, kasih tahu jawabannya ke ibunya. Kedua, apa yang terjadi sama dia? Kok sampai dia ditangkap, dibawa ke tempatnya seorang raja? Ya, yang ketiga, siapakah nama raja yang menangkap dia? Dan raja itu ternyata yang keempat akan menyerang sebuah kota. Kota apakah itu? Dan terakhir yang kelima, kenapa raja itu mau menyerang kota? Karena di kota itu ada sebuah bangunan yang namanya apa dan kenapa ingin dihancurkan oleh Raja Abraha? Sip ya, 5 pertanyaan. Teman-teman jawab, ceritakan juga ceritanya lagi kepada ayah dan bunda, Umi Abi, mami dan papinya. Ya? Oke, sampai ketemu lagi pekan depan dengan cerita yang lebih seru, lebih menarik dari guru-guru Insan Mulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat!